Annyeonghaseyo, salam nganimasi. Halo, hai, jumpa lagi dengan saya, Bambi atau Mas Bambi atau Mas B, pada tutorial membuat kamera di dalam Adobe Animate. Pertama, kita membuat atau membuka file, membuat ukuran SD dengan ukuran 1280x720, 24 frame per second. Nah, ini tampilan keseluruhannya, show all. Nah, sebelumnya kita buat dulu bahan yang akan dijadikan background untuk kamera digerakkan. Nah, kita buka Photoshop kita. Ini bahannya berupa layernya semua sudah terpisah. Nah, nanti akan disatukan, kemudian kita pakaikan kamera, sehingga kita cek di sini ada beberapa layer. Ada sekitar, berapa ya, 12 layer kali. Nah, kita cek dulu ada layer semak kanan, semak kiri, kemudian ada pohon depan kanan, pohon depan kiri, lalu ada karakternya Mas B, kemudian ada bangku, ada gazebo, lalu di belakangnya ada pohon belakang, ada dua kanan kiri, kemudian ada lantainya atau tanahnya, dan di belakangnya ada langit, dan juga ada laut dan semak. Nah guys, jadi semua ini kita pisahkan layernya, kita beri nama satu-satu, dan setelah itu kita save sebagai PSD, lalu kita siap bekerja di dalam masing-masing layer di dalam Adobe Animate. Lalu kita kembali ke Adobe Animate, kita import to stage, bukan ke library ya, masuk biar langsung ke area timeline kerja kita. Kemudian pilih tadi ada di mana, lalu klik, nah akan terbuka semua layernya. Jadi kita pilihnya jangan di flatten karena kita akan menganimate masing-masing layer. Kemudian import, maka dia akan muncul deretan layer ke bawah dengan masing-masing namanya sesuai yang kita berikan nama pada Adobe Photoshop. Nah ini kalau terlalu besar kita pakai controller untuk membuat skalanya sekitar lebih kecil sedikit dan nantinya kita mau menggerakkan kamera. Nah, setelah kita cek satu persatu namanya dan sudah betul, di scale sedikit lebih kecil, kita pilih durasi sekitar 100 frame, jadi 3 atau 4 menit, lalu kita select di ujungnya dan ketik F5 sehingga akan ada durasi sepanjang 100 frame. Nah, setelah itu kita akan pasang kamera di atas. Oh, ternyata nggak usah pakai layer lagi ya, langsung aja plus kamera. Nah, kalau kita klik kamera maka akan muncul kodenya yang hitam ini. Kalau ke kanan dia akan zoom in, jadi kameranya mendekat. Kalau ke kiri dia akan zoom out, menjauh. Nah, kalau diklik yang sebelah kiri lagi, maka kameranya akan berputar. Jadi kalau digeser ke kanan berputar ke arah kanan atau ke arah jarum jam, kalau ke kiri arah sebaliknya. Kebalik ya, arah lawan jarum jam dan sebaliknya. Oke, lalu kita paskan di frame yang awal, kira-kira agak ke atas. Oh, ini bukan pakai yang tilt atau dibelokin ya, tapi kita zoom dikit dari yang zoom out dikit dari yang atas, kita bikin kayak key. Jadi begitu kita letakkan arah kamera kita, maka dia akan menjadi key yang baru. Dan kita bikin di keyframe yang kedua untuk dia kayak zoom in tapi turun dikit ya. Jadi pen atau tilt ke bawah, tilt down, tapi dia zoom in. Kemudian kita berikan jarak lagi untuk kira-kira dia akan geser gitu ya. Jadi setelah turun, lalu kira-kira akan geser ke arah kiri atau kanan sedikit. Nah, kita berikan jaraknya. Nanti dia akan zoom in lagi ya. Zoom in lagi, benar. Zoom in lagi, tapi si karakternya agak mojok ke kiri. Kemudian kita berikan lagi satu keyframe untuk kamera ya guys. Lalu geser lagi ke kanan sehingga
karakternya tepat di tengah-tengah kamera. Kemudian yang terakhir seperti ngezoom sedikit, lalu kameranya naikkan sedikit juga. Nah, minimal kita sudah punya sekitar 5 keyframe. Kalau gini kan masih lompat-lompat. Nah, sebetulnya kita bisa klik dari ujung ke ujung, kemudian kita berikan classic twinning. Jadi, secara otomatis dia akan memberikan gerakan. Nah, kalau kita coba, kita play ya, tanda play, dia akan bergerak seperti itu. Sesuai ya tadi yang kita sudah bikinkan kamera. Kemudian, agar masing-masing titik ini kelihatan lebih smooth, kita buka di properties, kita klik ease in atau ease out, sehingga dia akan seperti ada rem ya, jadi gerakannya tidak linear rata doang, tapi seperti ada di rem, smooth pelan, kenceng lagi, pelan, kenceng lagi. Jadi setiap ujungnya kita kasih ease in atau ease out, supaya masing-masing gerakan kamera ini akan terasa lembut. Nah, kalau sudah semuanya, kita bisa langsung coba kalau ini kan kita belum ngeh ya. Nah, nantinya akan terlihat di dalam area kamera, kita klik test movie. Nah, ini hasilnya. Jadi turun, ngezoom, geser, balik lagi, terus ke tengah. Turun, geser, terus ngezoom ke tengah, terus ulang lagi. Nah, kalau ini kan rata ya guys. Nah, untuk memberi kesan dia itu ada kedalaman, kita klik tanda di bawah, di samping kamera, sebelahnya lagi, itu untuk membuat layer depth, jadi kedalaman kamera. Nah, patokannya adalah kita bikin masking-nya di titik 0, sisanya yang di bawahnya itu angkanya nambah, jadi dari 50, 100, 150, 200, 250, dan kalau makin mendekati kamera, angkanya akan menjadi minus. Misalnya dari minus 75, karena itu dua-duanya kanan kiri sama, kemudian bikin minus 150. Jadi semak yang paling depan itu lebih ke depan kamera lagi. Lalu kan nanti gambarnya dia akan kayak berlubang ya guys. Sehingga sekarang kita benerin sedikit untuk ukuran gambarnya. Karena kita udah buat versi yang berjauhan tuh. Kan memang kelihatan ada sistem paralak gitu ya, ada perspektifnya, ada depth-nya. Tapi banyak yang bolong guys. Kayak langitnya segala macam itu pada bolong. Nah, kita benerin sedikit bagian gambarnya. Sebelum dibenerin, kita geser kayak tadi terlalu cepat kameranya ya. Jadi minimal diberikan durasi yang sedikit lebih panjang supaya gerakannya tidak terlalu kaget. Karena kalau cuma 1 detik kamera ganti kan kelihatannya kayak kaget-kaget gitu ya guys. Nah, kita ke layer paling bawah, layer langit, kita besarkan supaya nanti pada saat di zoom in dan di zoom out dia tidak akan bolong atau berlubang, ada sisa putih. Termasuk lautnya dan lantainya. Kalau yang lain mungkin nggak apa-apa karena nggak masalah. Nah, tinggal kita dekatkan yang semak di bagian depan sehingga pada saat awal kita membuka kamera itu kayak semaknya ikut membuka. Nah, jadi awalnya menutup, kemudian pas menjelang keyframe untuk kamera yang kedua, si semak kanan kirinya ini kesannya melebar gitu ya guys. Yang lain sebenarnya nggak ada masalah sih. Jadi paling nggak semaknya kita akan buka, kita kasih animate sedikit. Nah, lalu karena belum dikasih classic twin, maka dia akan lompat. Kalau sudah dikasih classic twin, maka dia akan bergeser. Nah, kira-kira begitu. Lalu kita coba tes lagi, tes movie, jadinya seperti apa. Nah guys, kayak gitu ceritanya. Semua sudah tidak ada yang bolong dan semaknya bergerak. Kayak melebar. Sisanya tidak ada gerakan, hanya karena gerakan kamera, sehingga kesannya ada kedalaman. Oke,
Berikutnya mana lagi yang kita perlu bikin, misalnya tadi pohonnya biar lebih ke tengah sedikit gitu ya. Jadi pohon yang di depan kiri dan kanan kita geser dikit supaya pas gerakan kelihatan lebih banyak gerakannya. Nah, kayaknya ini kita delete satu keyframe ya guys, karena kameranya kecepatan. Aku buang satu keyframe biar dia cuman remove frame ya. Nah, sehingga gerakannya sedikit lebih smooth dan hanya ada 1, 2, 3 keyframe. Jadi kalau tadi ada 5 ya guys, kayak kaget-kaget gitu. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya dan kita akan cek di Explorer atau Animate. Oke guys, kita cek hasilnya di Adobe Animate maupun Internet Explorer. Nah, sekarang benar-benar sudah terasa parallaks. Parallaks itu seperti perspektif yang masing-masing layernya mempunyai jarak. Jadi kelihatan ada kayak kedalaman gitu ya guys. Kemudian nanti kita bisa lanjutkan dengan misalnya menganimate karakternya dan seterusnya. Demikianlah membuat kamera di dalam Adobe Animate. Sampai jumpa di tutorial berikutnya dan salam nganimasi. Dadah!